Baiklah, selamat siang semua. Di sini kita kembali untuk berdiskusi tentang bab 2 di pelajaran Pancasila pada hari ini, di mana judul dari bab 2 Pancasila kita pada hari ini adalah bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini, di mana setiap masing-masing dari kita akan menyampaikan atau akan menjadi panelis atau penyaji materi dari setiap subbabnya. Well, sebelum kita melangkah lebih lanjut, lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Angel Deveni Novita, saya dari Prodi Teknik Kimia, asal saya dari Pasuruan, dan di sini saya akan membahas mengenai bagian subbab B. Silakan yang lainnya untuk memperkenalkan diri. Permisi, perkenalkan nama saya Muhammad Rafif dari Prodi Teknik Kimia, asal dari Jember, dan di sini saya akan menjelaskan poin C. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Raja Putra, saya dari Prodi S1 Teknik Konstruksi Perkapalan. Asal saya dari Sidoarjo, saya akan menerangkan subbab D. Terima kasih. Perkenalkan, saya Aldi Bramantio dari Prodi Teknik Pertanian dan saya dari Madiun. Saya akan mencoba menjelaskan poin subbab A. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tafia Hanan dari Prodi Teknik Lingkungan akan menjelaskan subbab bagian E. Terima kasih. Oke, kita rasa sudah semua perkenalan ya, langsung saja kita ke jalan diskusi pada hari ini. Kita mulai dari subbab A ya, diperkenankan untuk saudari yang memimpin jalannya diskusi subbab A. Silakan, waktu dan tempat saya persilahkan. Jadi kan Pancasila itu tercipta ya, melalui 3 periode ya. Yang pertama periode pengusulan Pancasila. Jadi sebenarnya Pancasila itu lahir dari rasa nasionalisme yang tumbuh sejak dahulu ya. Puncaknya itu pada dibentuknya organisasi Perhimpunan Indonesia, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Hindia Belanda dulu. Terus lanjut ke Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Nah, Insinyur Soekarno pada pidatonya 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara yang nantinya disebut dengan Pancasila. Poin-poinnya yaitu yang pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, lalu yang kedua internasionalisme atau perkemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, lalu yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Bapak Soekarno juga menyampaikan bahwa apabila anggota-anggota lain tidak setuju dengan angka 5 Pancasila, bisa diganti dengan angka 3 yang nanti isinya yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kan tadi sudah diusulkan ya. Sekarang masuk ke periode perumusan Pancasila. Pada sidang BPUPKI kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 itu menyetujui naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itu terdapat rumusan Pancasila tadi yang isinya sebagai berikut: ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kan untuk poin ke-1 ini jelas ya menimbulkan kontroversi, khususnya di Indonesia bagian timur, di mana masyarakat di sana
mayoritas bukan beragama Islam. Jadi akhirnya diganti bukan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tapi diganti ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang ketiga yaitu periode pengesahan Pancasila. Peristiwa yang penting terjadi pada 12 Agustus 1945. Ketika itu Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang telah dijanjikan. Namun, di luar dugaan, ternyata 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu tanpa syarat karena sudah dibom 2 kali ya. Pada 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Melalui jalan-jalan yang berliku, akhirnya dicetuskanlah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Teks itu diketik oleh Muhammad Hatta, ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulis oleh 2 tokoh proklamator tersebut. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Malik, rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta. Akhirnya tidak dibacakan pada 17 Agustus karena situasi politik yang berubah. Untuk dari saya, sekian. Bisa dilanjutkan ke poin selanjutnya, subbab selanjutnya. Baiklah, terima kasih atas pemaparan subbab A. Berikutnya saya akan memaparkan mengenai subbab bagian B dengan judul menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, di mana ada beberapa kedudukan Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, di mana tiap bangsa itu pasti punya latar belakang budaya masing-masing ya. Nah, di mana budaya itu akan membentuk suatu identitas melalui inkulturasi dan akulturasi. Nah, kebudayaan Indonesia sendiri juga demikian. Kebudayaan Indonesia merupakan hasil inkulturasi atau proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Nah, sementara kehidupan berdasarkan akulturasi itu artinya perubahan besar yang terjadi sebagai akibat dari kontak antar kebudayaan yang berlangsung secara lama. Nah, Pancasila sebagai identitas bangsa ini juga disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia, di mana dapat kita temukan dalam berbagai literatur, yang dapat kita baca dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan pemerintahan di Indonesia gitu. Nah, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia ini artinya Pancasila itu memiliki kebudayaan bangsa Indonesia yang merupakan hasil akulturasi dan inkulturasi budaya Indonesia. Nah, kemudian kedudukan Pancasila yang berikutnya adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, di mana Pancasila ini punya 5 nilai, yaitu 5 nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan yang nantinya akan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan oleh masyarakat Indonesia. Di mana mental, tingkah laku, dan perbuatan tadi itu mempunyai ciri khas. Jadi, nanti dari 5 nilai yang sudah saya paparkan, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan itu akan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Dari mana? Dari nilai kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan nantinya akan dilaksanakan secara simultan. Itu fungsi atau alasan diperlukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya apa? Artinya nilai ketuhanan.
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan itu diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia. Di mana dari 5 nilai itu nanti akan dijadikan pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dan nantinya akan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Nilai Pancasila itu melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Maka dari itu, seluruh nilai Pancasila harus dimanifestasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi itu paparan mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian yang keempat, itu Pancasila sebagai jiwa bangsa. Apa sih maksudnya? Nah, begini loh. Pancasila sebagai jiwa bangsa itu anggapannya karena Pancasila merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia itu sendiri. Di mana sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila itu lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Artinya apa? Artinya Pancasila itu telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur, di mana Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa Indonesia itu sudah disepakati oleh para pendiri negara bangsa Indonesia sebagai apa? Sebagai dasar negara Indonesia. Jadi artinya para pendiri itu udah sepakat, udah berjanji gitu loh. Kalau Pancasila ini bakal dijadikan dasar negara. Nah, atas kesepakatan itulah Pancasila menjadi bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Karena apa? Karena nyatanya Pancasila itu masih ada sampai sekarang dan tidak berubah sama sekali gitu kan. Nah, itu penjelasan mengenai alasan kenapa diperlukannya Pancasila dalam kehidupan sejarah bangsa Indonesia. Berikutnya untuk materi yang C, saya persilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Angel atas waktu dan tempatnya. Sekarang kita lanjut ke materi C, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dan kajian sejarah bangsa Indonesia. Untuk yang pertama, sumber historis Pancasila. Hal ini dimulai pada saat sidang BPUPKI pertama, yaitu sebuah masalah muncul ketika membahas tentang calon dari rumusan terhadap dasar negara Indonesia yang dimana akan dibentuk Indonesia yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945. Dengan IR Soekarno menyebutkan sebuah calon rumusan dasar yang memiliki oleh Indonesia yang dikenal dengan Pancasila atau 5 dasar. Pada tanggal 17 Agustus, kemudian Indonesia memerdekakan diri. Pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian dinyatakan UUD 1945 dan pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat 5 prinsip yang dikenal dengan Pancasila. Lalu yang kedua, sumber sosiologis Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila karena Indonesia adalah sebuah bentuk dari negara yang sangatlah luas dan terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan lebih dari 300 suku yang terdiri atas 17.000 pulau, di dalamnya menjadikan Indonesia sebagai negara yang besar dengan kebudayaannya. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah ideologi pemersatu dari seluruh keragaman yang ada di Indonesia. Lanjut, yang terakhir, sumber politis Pancasila. Sumber politis Pancasila ini menjadi sebuah bentuk pedoman di dalam melaksanakan pemerintahan yang ada di dalam Indonesia, sehingga menjadi sebuah sumber dari hukum yang akan mengatur Indonesia itu sendiri. Mungkin itu saja dari materi C, bisa dilanjut dengan materi D, dipersilahkan. Ya, terima kasih, saya akan melanjutkannya. Untuk D, yaitu tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Satu, argumen tentang dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang dengan proses yang cukup lama. Pada mulanya, adat dan istiadat dan agama menjadi patokan sebagai pandangan hidup bangsa. Setelah presiden pertama yaitu Soekarno menggali kembali nilai leluhur budaya Indonesia pada bulan 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan UUD atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan bersumberkan budaya,
adat istiadat, dan agama sebagai tonggakannya. Nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pada saat berdirinya Republik Indonesia yang ditandai dengan pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Presiden pertama pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa negara sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun sejak bulan November 1945 sampai dengan ditetapkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia memperhatikan sistem demokrasi liberal. Setelah dilaksanakan Dekret Presiden, Indonesia kembali diganggu oleh orang-orang yang berbeda pendapat. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan, perdebatannya tentang dasar negara di konstitusi berakhir dan kedudukan Indonesia diperkuat. Tetapi keadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki berkembangnya paham haluan kiri atau disebut komunis, yang disebut juga dengan PKI, yang puncaknya itu pada peristiwa pemberontakan G30 PKI. Selain itu, peristiwa ini juga memicu berakhirnya Presiden pertama untuk mengundurkan diri, lalu digantikan oleh Presiden Soeharto. Dan pada masa Presiden Soeharto, Pancasila ditegaskan lagi sebagai dasar negara yang akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Menyusul kemudian diterbitkan ketetapan MPR No. 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Namun, pemerintahan Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila UUD 1945 yang dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme dan kapitalisme dalam mengelola negara. Pada tahun 1998, muncullah gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan sebagai presiden. Namun, sampai saat ini nampaknya reformasi belum membawa angin segar bagi masyarakat dan negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari abainya para politis terhadap fatson politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan perilaku anarkis segelintir masyarakat yang suka memaksakan kehendak pada orang lain. Dan pada tahun 2004 sampai sekarang, berkembang gerakan para akademis dan pemerhati serta pencinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara. Sekian dari saya. Bisa dilanjut untuk materi E. Baik, kemudian saya akan melanjutkan untuk subbab bagian E, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Yang pertama, esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila sebagai filosofis Grundslag atau dasar filsafat negara. Bung Karno pernah mengatakan bahwa pikiran yang filsafati sejatinya jangan dibelokkan menjadi ideologi, karena ideologi konotasinya indoktrinasi. Filsafat bisa membumi karena terinternalisasi di dalam diri kita. Itulah bedanya dengan ideologi. Ideologi bisa ambruk, sedangkan filsafat tidak. Kemudian Pancasila sendiri sebagai dasar filsafat negara mengandung unsur-unsur, yaitu alasan filosofis berdirinya suatu negara, dan setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, arti Pancasila sebagai pandangan hidup atau Weltanschauung, memberikan panduan secara lengkap berupa sebuah pedoman yang di dalamnya berbagai kegiatan serta aktivitas masyarakat dijabarkan peraturan, baik tentang hak ataupun kewajiban warga negara Indonesia.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Kemudian yang kedua, urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut, yaitu pengidentifikasian Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melamahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Sekian pemaparan dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih semua atas pemaparannya. Sebelum lanjut dan saya tutup, apakah di sini ada pertanyaan? Kira-kira ada hal yang ingin didiskusikan kira-kira? Sudah cukup, Pak. Saya kira cukup. Baiklah, saya kira juga sudah cukup ya untuk pemaparan materi dan diskusinya. Semuanya bisa mendiskusikan dengan jelas dan bisa memaparkan dengan jelas sehingga tidak ada pertanyaan. Benar? Oke. Baiklah, saya kira cukup jalannya diskusi pada hari ini, pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.